Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan mendapatkan limpahan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan terkait dari peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Di antaranya akan membahas mengenai yang pertama, gerakan anti korupsi, yang kedua, peran mahasiswa, dan yang ketiga, keterlibatan mahasiswa. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan dari anggota kelompok 7. Yang pertama, Niken Ayu Filadina, yang kedua, Aisyah Marudiyah, dan yang ketiga, Afif Fahrul Razi. Materi yang pertama yaitu mengenai gerakan anti korupsi. Korupsi di Indonesia sudah berlangsung lama, berbagai upaya pemberantasan korupsi pun sudah dilakukan sejak tahun-tahun awal setelah kemerdekaan. Berbagai peraturan perundangan tentang pemberantasan korupsi juga sudah dibuat. Namun demikian, harus diakui bahwasanya upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hal ini antara lain terlihat dari masih rendahnya angka indeks persepsi korupsi atau IPK di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pemberantasan tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan undang-undang tersebut menyiratkan bahwasanya upaya pemberantasan korupsi itu tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Dalam strategi pemberantasan korupsi terdapat 3 unsur utama, di antaranya pencegahan, di mana seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Pencegahan ini juga sering disebut sebagai kegiatan anti korupsi yang sifatnya preventif. Yang kedua, penindakan, yaitu seluruh upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau memberantas terjadinya tindak pidana korupsi. Penindakan ini sering juga disebut sebagai kegiatan kontra korupsi yang sifatnya represif. Dan yang ketiga yaitu peran serta masyarakat, di mana peran aktif perorangan, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu upaya pemberantasan korupsi ini adalah dengan sadar melakukan suatu gerakan anti korupsi di masyarakat. Gerakan ini merupakan upaya bersama yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di masyarakat. Dengan tumbuhnya budaya anti korupsi di masyarakat diharapkan dapat mencegah dari munculnya perilaku koruptif. Dan gerakan anti korupsi ini adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam konteks inilah peran mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat sangat diharapkan. Gerakan anti korupsi pada dasarnya adalah upaya bersama seluruh komponen bangsa untuk mencegah peluang terjadinya perilaku koruptif. Dengan kata lain, gerakan anti korupsi adalah suatu gerakan yang memperbaiki perilaku individu atau manusia dan sistem untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Diyakini bahwasanya upaya perbaikan sistem atau sistem hukum dan kelembagaan serta norma dan perbaikan perilaku manusia atau moral dan kesejahteraan dapat menghilangkan atau setidaknya memperkecil peluang bagi berkembangnya korupsi di negeri ini. Upaya perbaikan perilaku manusia antara lain yaitu dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai mendukung terciptanya perilaku anti koruptif. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan.
Penanaman nilai-nilai ini kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan kebutuhan. Penanaman nilai-nilai ini juga penting dilakukan kepada mahasiswa. Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa dapat diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain yaitu dari adanya kegiatan sosialisasi, seminar, kampanye, atau bentuk-bentuk kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Dan pendidikan anti korupsi ini juga dapat diberikan dalam bentuk perkuliahan, baik dalam bentuk mata kuliah wajib maupun pilihan. Sedangkan untuk upaya perbaikan sistem antara lain dapat dilakukan dengan memperbaiki peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperbaiki tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, menciptakan lingkungan kerja yang anti korupsi, menerapkan prinsip-prinsip clean and good governance, pemanfaatan teknologi untuk transparansi, dan lain sebagainya. Baik, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu adalah peran mahasiswa. Peran mahasiswa itu sangatlah penting, yang mana tidak dapat terlepas dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni, telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan. Dalam konteks gerakan anti korupsi, mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu intelijensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watchdog lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Baik, selanjutnya adalah keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu di lingkungan keluarga, lingkungan kampus, lingkungan masyarakat, serta lingkungan lokal maupun nasional. Yang pertama adalah di lingkungan keluarga. Internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga, misalnya apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari tindak korupsi, apakah orang tua tidak menyalahgunakan fasilitas kantor yang menjadi haknya. Pelajaran yang dapat diambil dari lingkungan keluarga ini adalah tingkat ketaatan seorang terhadap aturan atau tata tertib yang berlaku. 2. Lingkungan kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam 2 wilayah, yaitu untuk individu mahasiswanya sendiri dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi mahasiswa kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Yang ketiga adalah di sekitar masyarakat. Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati di lingkungan masyarakat sekitar. Misalnya, apakah kantor-kantor pemerintahan menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakatnya dengan sewajarnya? Apakah infrastruktur kota bagi pelayanan publik sudah memadai? Apakah pelayanan publik untuk masyarakat miskin sudah memadai? Apakah akses publik kepada berbagai informasi mudah didapatkan? Nah, dari pengamatan perilaku tersebut, kita membayangkan apabila lebih banyak lagi gerakan anti korupsi yang bisa kita lakukan, berapa banyak kekayaan negara yang bisa diselamatkan dan bisa dipergunakan untuk sesuatu yang lebih penting. Tidak ada lagi markup anggaran, tidak
tidak ada lagi insentif untuk meluluskan perundang-undangan, tidak ada lagi untuk kebocoran dana proyek, tidak ada lagi perusakan hutan, tidak ada lagi biaya siluman untuk pengurusan berbagai izin, tidak ada anggaran untuk jalan-jalan anggota dewan dan pejabat dengan alasan studi banding dan sebagainya. Yang keempat adalah di tingkat lokal dan nasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional. Berawal dari kegiatan yang terorganisir dari dalam kampus, mahasiswa dapat menyebarkan perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas, dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar kampus, kemudian akan meluas ke lingkup yang lebih luas. Kegiatan-kegiatan anti korupsi yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama akan berkesinambungan oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi akan mampu membangun kesadaran masyarakat akan buruknya korupsi yang terjadi di suatu negara. Demikianlah pemaparan dari kami kelompok 7 mengenai peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Bagi teman-teman yang mungkin masih kurang jelas atau ingin bertanya, dipersilahkan untuk dilanjutkan diskusi di WA Grup Pendidikan Anti Korupsi 6C. Demikianlah dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.